Sistem pencernaan manusia. Manusia membutuhkan zat gizi yang terkandung dalam makanan untuk melakukan berbagai proses biologis tubuh. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dicerna oleh sistem pencernaan agar zat gizi yang terkandung di dalamnya dapat diserap oleh tubuh. Tubuh memiliki organ pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Selain organ pencernaan tersebut, tubuh juga membutuhkan zat-zat yang dihasilkan oleh empedu, kelenjar air liur, serta pankreas untuk membantu mencerna makanan. Yang pertama, mulut. Awal mula, proses pencernaan dimulai dari makanan masuk ke mulut. Di dalam mulut, makanan tidak langsung ditelan, tetapi ada proses pengunyahan sampai makanan benar-benar halus. Di dalam mulut terdapat air liur. Adanya air liur bertujuan untuk memecah berbagai bahan kimia sehingga membuat makanan bisa lebih halus dan lunak ketika ditelan. Selain itu, ada lidah yang membantu mengarahkan makanan untuk bisa digigit dan dikunyah oleh gigi. Kemudian, lidah juga membantu mendorong makanan untuk masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, kerongkongan. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, makanan akan menuju ke lambung. Lambung merupakan organ pencernaan manusia yang paling elastis dan berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung ini mengandung 3 enzim, yaitu enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein, sedangkan asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan akan dicerna oleh usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus juga memiliki 3 bagian loh. Yang pertama, usus 12 jari, yang kedua usus kosong, yang ketiga usus penyerapan. Usus 12 jari atau yang biasa disebut duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus ini mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah ini mengandung beberapa macam enzim, yaitu enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilu menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Sedangkan enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong getah empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum. Usus kosong terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna dari usus 12 jari. Selanjutnya, usus penyerapan. Usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Setelah itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan,
vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama bakteri E. coli untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Dari proses ini akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Yang selanjutnya adalah organ rektum. Rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Hal itu terjadi di lubang anus. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat sebagai lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.